Halo semuanya, perkenalkan saya Andra Alexander dengan NIM 2406008502013 di kelas B dalam Prodi Pendidikan Antropologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu tokoh penting dalam kajian gender dan teori sosial, yaitu Judith Butler. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang siapa Judith Butler, latar belakang pemikirannya, teori performativitas gender yang ia kembangkan, serta pengaruh pemikirannya dalam berbagai penelitian dan kajian ilmu sosial. Topik ini sangat penting karena pemikiran Judith Butler telah memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana identitas gender terbentuk dalam masyarakat. Melalui teorinya, Butler mencoba menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang sepenuhnya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh praktik sosial dan budaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran Butler sangat berpengaruh dalam ilmu sosial, terutama dalam kajian sosiologi, antropologi, filsafat, dan studi gender. Salah satu gagasan paling terkenal yang ia kembangkan adalah konsep performativitas gender, yang menjelaskan bahwa gender bukanlah sesuatu yang bersifat alami, melainkan dibentuk melalui tindakan sosial yang dilakukan secara berulang. Biografi Judith Butler. Judith Butler adalah seorang filsuf, teoretikus, feminis, dan akademisi asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 24 Februari 1956 di Cleveland, Ohio. Ia dikenal luas sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam bidang studi gender, feminisme, dan teori queer. Butler menempuh pendidikan di Bennington College dan kemudian melanjutkan studinya hingga meraih gelar doktor di Yale University. Dalam karir akademinya, Butler pernah mengajar di beberapa universitas ternama, dan saat ini dia dikenal sebagai profesor di University of California, Berkeley. Di universitas tersebut, ia banyak terlibat dalam penelitian dan pengajaran yang berkaitan dengan filsafat, teori kritis, dan studi gender. Selama karirnya, Butler telah menulis banyak buku dan artikel yang membahas tentang hubungan antara bahasa, kekuasaan, identitas, dan tubuh manusia. Karya-karyanya tidak hanya berpengaruh dalam bidang filsafat, tetapi juga dalam berbagai disiplin ilmu seperti sosiologi, antropologi, kajian budaya, serta ilmu politik. Pengaruh pemikiran Butler dalam ilmu sosial. Pemikiran Judith Butler memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam kajian feminisme, pemikirannya membantu memperluas pemahaman tentang identitas perempuan dan kritik terhadap sistem patriarki. Dalam bidang sosiologi dan antropologi, teori Butler digunakan untuk menjelaskan bagaimana identitas gender terbentuk melalui interaksi sosial dan praktik budaya. Selain itu, dalam kajian budaya dan media, konsep performativitas gender sering digunakan untuk menganalisis bagaimana film, televisi, dan media menggambarkan identitas gender. Pemikiran Butler juga memiliki pengaruh dalam kajian politik dan hak asasi manusia, terutama dalam diskusi mengenai kesetaraan dan hak-hak kelompok minoritas gender. Teori performativitas gender. Salah satu konsep paling terkenal yang dikembangkan oleh Judith Butler adalah performativitas gender atau gender performativity. Menurut Butler, gender bukanlah sesuatu yang kita miliki sejak lahir, melainkan sesuatu yang kita lakukan melalui tindakan sehari-hari. Butler menjelaskan bahwa dalam kehidupan sosial individu seringkali melakukan berbagai tindakan yang berkaitan dengan identitas gender, seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Tindakan-tindakan tersebut dilakukan secara berulang dan akhirnya membentuk pola perilaku yang dianggap sesuai dengan gender tertentu. Sebagai contoh, dalam banyak masyarakat terdapat anggapan bahwa laki-laki harus bersifat kuat, tegas, dan maskulin, sementara perempuan dianggap harus lembut, emosional, dan feminim. Namun menurut Butler, sifat-sifat tersebut sebenarnya bukanlah sesuatu yang alami, melainkan hasil dari kebiasaan sosial yang terus diulang dan dipertahankan oleh masyarakat. Dengan kata lain, identitas gender terbentuk dari serangkaian tindakan sosial yang dilakukan secara berulang.
Ketika tindakan tersebut dilakukan terus-menerus, masyarakat kemudian menganggapnya sebagai sesuatu yang alami. Padahal sebenarnya hal tersebut merupakan konstruksi sosial, norma sosial dan pembentukan gender. Performativitas gender tidak dapat dipisahkan dari norma sosial yang ada dalam masyarakat. Setiap masyarakat memiliki aturan tidak tertulis mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku. Aturan ini kemudian mempengaruhi cara individu menampilkan identitas gendernya. Misalnya dalam banyak budaya, perempuan diharapkan berpakaian feminim, bersikap lembut, dan menghindari perilaku yang dianggap maskulin. Sebaliknya, laki-laki sering diharapkan bersikap tegas, kuat, dan tidak menunjukkan emosi secara berlebihan. Norma-norma ini kemudian menjadi standar sosial yang menuntut bahwa apakah seseorang dianggap sesuai atau tidak dengan identitas gendernya. Relevansi teori Butler dalam ilmu sosial. Pemikiran Butler memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang ilmu sosial, termasuk antropologi, sosiologi, dan studi budaya. Dalam antropologi, teori Butler membantu peneliti memahami bagaimana identitas gender dibentuk oleh budaya dan praktik sosial dalam masyarakat tertentu. Teori ini juga membantu menjelaskan mengapa konsep gender dapat berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Dengan demikian, gender tidak dapat dipahami hanya dari aspek biologis, tetapi juga harus dilihat dalam konteks sosial dan budaya. Latar belakang munculnya teori Butler. Untuk memahami pemikiran Butler, kita juga perlu melihat konteks perkembangan teori feminisme sebelumnya. Sebelum munculnya teori Butler, banyak pemikiran feminis berusaha menjelaskan ketidaksetaraan antar laki-laki dan perempuan melalui konsep patriarki. Mereka berpendapat bahwa perempuan sering mengalami diskriminasi karena struktur sosial yang didominasi oleh laki-laki. Namun, Butler melihat bahwa masalahnya tidak hanya terletak pada struktur kekuasaan, tetapi juga pada cara masyarakat memahami konsep gender itu sendiri. Ia mempertanyakan asumsi bahwa gender merupakan identitas yang stabil dan tetap. Butler kemudian mengembangkan konsep bahwa gender sebenarnya merupakan konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui praktik budaya. Kritik terhadap konsep gender tradisional. Salah satu kontribusi penting dari pemikiran Judith Butler adalah kritiknya terhadap konsep gender tradisional yang telah lama diterima dalam banyak masyarakat. Dalam pandangan tradisional, gender biasanya dipahami sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan ditentukan oleh jenis kelamin biologis sejak lahir. Artinya, seseorang yang lahir dengan tubuh laki-laki dianggap secara otomatis memiliki identitas gender sebagai laki-laki, sementara seseorang perempuan yang lahir dengan tubuh perempuan dianggap memiliki identitas gender sebagai perempuan. Pandangan ini juga sering diikuti dengan berbagai asumsi tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya berperilaku dalam kehidupan sosial. Dalam masyarakat tradisional, laki-laki biasanya diasosiasikan dengan sifat maskulin seperti kuat, rasional, berani, dan dominan. Sebaliknya, perempuan sering dikaitkan dengan sifat feminim seperti lembut, emosional, penyayang, dan pasif. Pembagian ini kemudian menjadi dasar bagi berbagai aturan sosial yang mengatur bagaimana laki-laki dan perempuan harus berpakaian, berbicara, bekerja, dan berperilaku. Misalnya, laki-laki sering diharapkan menjadi pemimpin keluarga atau bekerja di ruang publik, sedangkan perempuan sering diharapkan berperan dalam pekerjaan domestik seperti mengurus rumah tangga dan anak. Menurut Butler, pandangan seperti ini terlalu menyederhanakan kenyataan sosial yang tidak mencerminkan kompleksitas identitas manusia. Butler berpendapat bahwa hubungan antara jenis kelamin biologis dan identitas gender tidak selalu bersifat langsung atau otomatis. Ia menekankan bahwa gender tidak hanya ditentukan oleh faktor biologis, tetapi juga ditentukan melalui berbagai praktik sosial, norma budaya,
serta interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, gender bukanlah sesuatu yang secara alami dimiliki seseorang, tetapi sesuatu yang diproduksi melalui tindakan sosial yang berulang. Dalam kritiknya, Butler juga menyoroti bahwa konsep gender tradisional seringkali menciptakan batasan yang kaku dalam masyarakat. Ketika masyarakat memiliki aturan yang sangat ketat tentang bagaimana laki-laki dan perempuan harus berperilaku, individu yang tidak sesuai dengan aturan tersebut sering mengalami tekanan sosial atau diskriminasi. Misalnya seseorang laki-laki yang mengekspresikan dirinya dengan cara yang dianggap lebih feminim seringkali dianggap menyimpang dari norma. Begitu pula perempuan yang menunjukkan sifat yang dianggap terlalu maskulin. Butler melihat bahwa norma-norma tersebut sebenarnya merupakan hasil konstruksi sosial yang telah lama dipertahankan oleh budaya dan institusi sosial. Norma tersebut terus diperkuat melalui pendidikan, media, agama, dan berbagai praktik sosial lainnya. Akibatnya, masyarakat sering menganggap norma gender tersebut sebagai sesuatu yang alami atau tidak dapat diubah. Padahal sebenarnya norma tersebut terbentuk melalui proses sejarah dan budaya yang panjang. Contoh penelitian yang menggunakan teori Judith Butler. Teori performativitas gender Judith Butler telah digunakan dalam berbagai penelitian di bidang ilmu sosial dan kajian budaya. Salah satu contoh penelitian adalah analisis terhadap karakter Merida dalam film Brave. Dalam film tersebut, karakter Merida digambarkan sebagai seseorang putri kerajaan yang memiliki sifat berani, mandiri, dan ahli memanah. Karakter ini berbeda dari stereotip putri kerajaan yang biasanya digambarkan lembut dan pasif. Penelitian menggunakan teori Butler menunjukkan bahwa karakter Merida menampilkan identitas gender melalui tindakan dan perilaku yang tidak selalu sesuai dengan norma gender tradisional. Contoh lainnya adalah penelitian tentang representasi gender dalam film Clueless. Penelitian ini menunjukkan bahwa identitas gender para karakter dalam film tersebut dibentuk melalui gaya berpakaian, perilaku, serta interaksi sosial mereka. Penelitian ini tersebut menunjukkan bahwa konsep performativitas gender dapat digunakan untuk memahami bagaimana identitas gender ditampilkan dalam berbagai bentuk media dan budaya populer. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat Bugis Makassar, terdapat aturan tidak tertulis mengenai cara berpakaian laki-laki dan perempuan. Perempuan biasanya memakai baju bodo, sementara laki-laki memakai jas tutu atau pakaian adat dengan sarung. Penggunaan pakaian tersebut bukan hanya sekedar tradisi, tetapi juga menjadi cara masyarakat menampilkan identitas gender ketika perempuan memakai baju bodo dan laki-laki memakai pakaian adat laki-laki dalam berbagai acara seperti pernikahan atau pesta adat. Mereka sebenarnya menampilkan gender sesuai norma budaya. Menurut konsep performativitas Butler, praktik yang terus diulang seperti ini membuat masyarakat menganggap bahwa cara berpakaian tersebut adalah sesuatu yang alami bagi laki-laki dan perempuan. Contoh lainnya, dalam pernikahan adat Bugis Makassar terdapat berbagai ritual yang menunjukkan peran gender tertentu. Misalnya dalam prosesi lamaran dan pernikahan. Keluarga laki-laki biasanya datang melamar dan membawa berbagai simbol penghormatan kepada keluarga perempuan. Perempuan juga sering digambarkan sebagai pihak yang harus dijaga kehormatannya oleh keluarga. Ritual-ritual tersebut memperlihatkan bagaimana masyarakat menampilkan identitas gender melalui praktik budaya yang dilakukan secara turun-temurun. Contoh ketiga, dalam budaya Bugis, terdapat nilai Siri Napace, yaitu konsep harga diri dan solidaritas sosial. Nilai ini juga mempengaruhi bagaimana laki-laki dan perempuan diharapkan bersikap. Laki-laki sering diharapkan menunjukkan keberanian, tanggung jawab, dan kemampuan melindungi keluarga. Sementara perempuan diharapkan bersikap sopan, menjaga kehormatan keluarga, dan menunjukkan kelembutan dalam berbicara. Ketika laki-laki atau perempuan mengikuti norma tersebut, mereka sebenarnya sedang melakukan performa gender sesuai dengan harapan masyarakat. Pengaruh Judith Butler dalam teori Queer. Pemikiran Judith Butler memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan kajian
yang dikenal sebagai queer theory atau teori queer. Teori queer merupakan pendekatan dalam ilmu sosial dan kajian budaya yang mempelajari identitas, gender, dan seksualitas yang tidak selalu sesuai dengan norma heteroseksual tradisional. Teori ini berkembang pada akhir abad ke-20 sebagai bentuk kritik terhadap cara masyarakat memahami gender dan seksualitas secara kaku dan terbatas. Sebelum munculnya teori queer, banyak masyarakat yang memandang identitas gender dan orientasi seksual sebagai sesuatu yang tetap dan ditentukan oleh faktor biologis. Dalam pandangan tradisional, seseorang yang lahir sebagai laki-laki diharapkan memiliki gender maskulin dan tertarik pada perempuan. Sementara seseorang yang lahir sebagai perempuan diharapkan memiliki identitas feminin dan tertarik kepada laki-laki. Pola ini sering disebut sebagai norma heteronormatif, yaitu sistem sosial yang menganggap hubungan heteroseksual sebagai satu-satunya bentuk hubungan yang normal dan wajar. Salah satu kontribusi utama Butler terhadap teori queer adalah konsep performativitas gender, yaitu gagasan bahwa gender tidak hanya merupakan identitas yang memiliki seseorang, tetapi sesuatu yang ditampilkan secara tindakan dan perilaku yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Butler, tindakan seperti cara berpakaian, cara berbicara, cara berjalan, dan cara berinteraksi dengan orang lain dapat membentuk persepsi masyarakat tentang identitas gender seseorang. Melalui konsep ini, Butler menunjukkan bahwa gender sebenarnya tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah dan dinegosiasikan melalui praktik sosial. Pandangan ini memberikan dasar teori bagi teori queer untuk menolak anggapan bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk menjadi laki-laki atau perempuan. Dengan kata lain, identitas gender dapat memiliki banyak variasi dan tidak selalu sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh masyarakat. Kontribusi Judith Butler dalam perkembangan teori queer sangat besar karena ia memberikan kerangka pemikiran baru untuk memahami identitas gender dan seksualitas. Melalui konsep performativitas, gender dan kritik terhadap norma heteronormatif lebih luas mengenai bagaimana identitas manusia terbentuk dalam masyarakat. Pemikirannya tidak hanya memengaruhi kajian akademik, tetapi juga mendorong diskusi sosial yang lebih inklusif mengenai keberagaman identitas dalam kehidupan modern. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, Judith Butler merupakan salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori sosial dan kajian gender modern. Melalui konsep performativitas gender, Butler menunjukkan bahwa gender bukanlah hal identitas yang bersifat alami atau tetap, tetapi terbentuk melalui tindakan sosial yang dilakukan secara berulang dalam kehidupan sehari-hari. Pemikirannya telah memberikan kontribusi besar dalam memahami bagaimana identitas manusia terbentuk dalam masyarakat, serta membuka ruang diskusi yang lebih luas mengenai keberagaman gender dan identitas. Dengan demikian, teori Judith Butler tidak hanya penting dalam kajian akademik, tetapi juga dalam memahami dinamika sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern. Adapun beberapa referensi dari jurnal-jurnal yang saya gunakan, yang pertama itu atas nama Anwar tahun 2025 yang berjudul Performativitas Kebahasaan dan Perilaku Perempuan dalam Teks Film Tuhan Izinkan Aku Berdosa dalam jurnal Onoma. Yang kedua itu Leni Herawati Sirait tahun 2025 yang berjudul A Gender Performativity in Movie Clueless dari jurnal Linguistik Terapan. Yang ketiga itu Purwani W.A. tahun 2019 yang berjudul A Gender Performativity in Movie Clueless dari Karangan. Yang keempat itu Utami M tahun 2022 yang berjudul Teori Performativitas Judith Butler dalam tokoh utama film animasi Disney Pixar Brave dari Journal of Visual Art and Design. Yang kelima itu dan yang terakhir yaitu dari Widhyasti MR tahun 2023 dengan judul Performativitas Gender dan Respon Penonton Terhadap Video Dokter Transpuan Pertama di Indonesia
dari e-Jurnal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.